Alhamdulillah Sintayong bisa bernapas lega. Bek Liga Italia ini resmi dilepas klubnya ke Timnas Indonesia untuk berjuang bersama pemain lainnya. Tanpa Alkan Bagot dan Mark Klok, inilah daftar kejutan skuad Timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Irak. Bukan lagi Piala AFF. Inilah target ambisius Erick Thohir untuk Sintayong dan Timnas Indonesia. Si tukang bacot gak tahu malu. Bung Towel beralih peran dari pengkritik tajam jadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Terbuang dari Timnas Indonesia secara mengenaskan, Ipswich Town konfirmasi laga perdana Alkan Bagot musim depan. Gladiator pencetak gol. Inilah rapor penyerang yang dibawa Sintayong ke Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Erick Thohir bicara soal Alkan Bagot, kita tak bisa menghakimi. Nasionalisme saya yakin masih ada. Manusia apalagi masih muda pasti agak lupa diri jika posisi di atas. Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Sintayong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain Timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah Sintayong bisa bernapas lega. Bek Liga Italia ini resmi dilepas klubnya ke Timnas Indonesia untuk berjuang bersama pemain lainnya. Sintayong akhirnya bisa bernapas lega karena Venezia FC resmi melepas Jay Itzes untuk mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi laga krusial ini, Sintayong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk Jay Itzes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun muncul keraguan apakah Jay Itzes akan benar-benar fit ketika bergabung dengan skuad Garuda di laga nanti. Pasalnya dia masih memiliki jadwal pertandingan playoff promosi Serie A 2024 per 2025 bersama Venezia. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan bertemu dengan Palermo pada laga semifinal playoff 20 Mei dan 24 Mei mendatang. Selain itu, Jay Itzes pun kemungkinan bakal absen pada laga uji coba menghadapi Tanzania di Stadion Madia, Minggu (2/7). Meski demikian, Sintayong dapat tersenyum lebar karena Venezia dipastikan bakal melepas Jay Itzes ke Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Gladiator pencetak gol. Inilah rapor penyerang yang dibawa Sintayong ke Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Sintayong telah membawa 22 nama ke skuad Timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di bulan Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta.
Laga tersebut bakal menjadi bagian dari persiapan tim Merah Putih untuk 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong baru membawa 4 nama penyerang untuk 3 pertandingan tersebut. 4 nama tersebut adalah Dimas Drajat, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. 2 nama pertama berposisi sebagai penyerang murni, sementara 2 nama terakhir berposisi sebagai winger. Shin Tae-yong sebenarnya masih bisa memanfaatkan jasa Yakob Sayuri yang mampu memainkan peran sebagai penyerang sayap. Dimas Drajat jadi satu-satunya penyerang murni lokal yang dimiliki tim Merah Putih saat ini, usai nama-nama seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta tidak dibawa oleh Shin Tae-yong. Dimas Drajat jadi penyerang langganan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Di level klub rapor Dimas Drajat cukup baik dengan sumbangan 6 gol dan 4 assist untuk Persikabo 1973 musim 2023/2024. Sementara Rafael Struijk hanya tampil 10 kali dan catatkan 5 gol untuk ADO Den Haag musim ini. Sementara Ragnar Oratmangoen baru mencetak 1 gol bersama klubnya musim ini. Catatan ini berbanding terbalik dengan Egy Maulana Fikri yang sukses mencatatkan 8 gol dan 6 assist untuk Dewa United. Sementara itu Yakob Sayuri bisa jadi pilihan serba bisa saat timnas Indonesia membutuhkan gol. Yakob Sayuri sukses mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan bersama PSM Makassar musim ini. Bukan lagi Piala AFF. Inilah target ambisius Erick Thohir untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target yang lebih ambisius kepada pelatih Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi di acara Rosi Kompas TV, Erick Thohir mengungkapkan bahwa telah tercapai kesepakatan penting dengan Shin Tae-yong. Kita sepakat dalam kurung dengan Coach Shin, kita lanjut hingga 2027, ujar Erick Thohir pada Kamis. Ada beberapa diskusi mengenai target dan saya menyebutkan target berikutnya adalah masuk 100 besar dunia dalam 3 tahun ke depan. Saya tidak bisa menetapkan target pada turnamen tertentu. Erick Thohir menjelaskan bahwa sejak awal ia ingin membawa timnas Indonesia masuk ke dalam jajaran 100 besar dunia. Pada bulan Maret lalu, Erick juga pernah menyatakan bahwa Piala AFF tidak lagi menjadi prioritas. Kalau saya sudah pernah menyampaikan, SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius, di AFF hanya sebagai trial saja. Keberhasilan Shin Tae-yong dalam memenuhi target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan 8 besar Piala Asia U-Strip 23 2024 memastikan perpanjangan kontraknya. Penandatanganan kontrak pelatih yang akrab disapa STY itu direncanakan akan dilakukan pada pekan depan. Karena Pak Erick banyak kesibukan jadi belum ada tanggal bertemu. Tetapi kemungkinan besar minggu depan akan bertemu Pak Erick, ucap Shin Tae-yong. Dengan target besar yang diberikan, timnas Indonesia kini memiliki fokus baru untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional.
Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Payback, you better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while Si tukang bacot gak tahu malu. Bung Towel beralih peran dari pengkritik tajam jadi asisten pelatih timnas Indonesia. Bung Towel, yang dikenal sebagai pengkritik paling pedas sepak bola Indonesia, kini mendapat tugas baru dari Ketua PSSI, Erick Thohir. Nama Bung Towel viral di media sosial berkat komentarnya yang tajam terhadap sepak bola Indonesia. Di mata Bung Towel, sepak bola Indonesia seringkali dianggapnya salah langkah. Mulai dari kebijakan PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan hingga kritik terhadap gaya kepelatihan Shin Tae-yong, semuanya tak luput dari sorotannya. Bahkan, Shin Tae-yong sempat merasa tidak nyaman dengan kritik-kritik tajam Bung Towel. Sementara Shin Tae-yong mati-matian mengatur strategi permainan di lapangan, Bung Towel tak segan-segan mengkritik dari balik layar televisi. Kini Bung Towel tidak hanya sekadar berkomentar. Dia mendapat tugas penting dari PSSI. Bung Towel ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Slovenia U17, mendampingi Luis Enrique yang menjabat sebagai kepala pelatih. Peran Bung Towel mencakup analisis pertandingan hingga pengembangan jangka panjang timnas Indonesia. Dengan tanggung jawab barunya, Bung Towel diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Perpindahan dari kritikus ke peran aktif dalam tim nasional menunjukkan kepercayaan PSSI terhadap kemampuan dan wawasan Bung Towel dalam dunia sepak bola. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Terbuang dari timnas Indonesia secara mengenaskan, Ipswich Town konfirmasi laga perdana Elkan Bagot musim depan. Apakah masuk daftar? Elkan Bagot mendapatkan tanggal pertandingan pertama musim depan bersama Ipswich Town usai terbuang dari timnas Indonesia. Elkan Bagot bisa segera move on dari timnas Indonesia setelah disingkirkan dari skuad pilihan Shin Tae-yong. Pelatih Korea Selatan mengumumkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 22 pemain. Tim asuhan Kieran kena promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish sebagai peringkat 2 divisi Championship. Pihak klub akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli mendatang. Laga pramusim pertama pun telah diumumkan, yaitu menghadapi klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli. Jika Bagot bisa mencuri perhatian Kena pada masa pramusim, niscaya satu tempat di skuad Premier League akan ia dapatkan. Tentu saja fans tanah air perlu berharap Bagot dapat merekonsiliasi hubungannya dengan PSSI dan Shin Tae-yong agar pemain sebagus dia bisa tersedia untuk merah putih. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be
gladiator pencetak gol. Inilah rapor penyerang yang dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong telah membawa 22 nama ke skuad timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di bulan Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta. Laga tersebut bakal menjadi bagian dari persiapan tim Merah Putih untuk 2 laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong baru membawa 4 nama penyerang untuk 3 pertandingan tersebut. 4 nama tersebut adalah Dimas Drajat, Rafael Struwich, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. 2 nama pertama berposisi sebagai penyerang murni, sementara 2 nama terakhir berposisi sebagai winger. Shin Tae-yong sebenarnya masih bisa memanfaatkan jasa Yakob Sayuri yang mampu memainkan peran sebagai penyerang sayap. Dimas Drajat jadi satu-satunya penyerang murni lokal yang dimiliki tim Merah Putih saat ini, usai nama-nama seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta tidak dibawa oleh Shin Tae-yong. Dimas Drajat jadi penyerang langganan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Di level klub, rapor Dimas Drajat cukup baik dengan sumbangan 6 gol dan 4 assist untuk Persikabo 1973 musim 2023/2024. Sementara Rafael Struwich hanya tampil 10 kali dan catatkan 5 gol untuk ADO Den Haag musim ini. Sementara Ragnar Oratmangoen baru mencetak 1 gol bersama klubnya musim ini. Catatan ini berbanding terbalik dengan Egy Maulana Fikri yang sukses mencatatkan 8 gol dan 6 assist untuk Dewa United. Sementara itu Yakob Sayuri bisa jadi pilihan serba bisa saat timnas Indonesia membutuhkan gol. Yakob Sayuri sukses mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan bersama PSM Makassar musim ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Erick Thohir bicara soal Elkan Bagot, kita tak bisa menghakimi. Nasionalisme saya yakin masih ada. Manusia apalagi masih muda pasti agak lupa diri jika posisi di atas. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai Elkan Bagot yang sempat tak merespons panggilan timnas U23 Indonesia saat play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 lawan Guinea. Hal ini dikatakan Erick saat tampil di program Rossi di Kompas TV pada Kamis (16 Mei 2024) bersama Rosiana Silalahi. Erick menjelaskan bila memang sulit memanggil pemain dari klub luar negeri jika sebuah turnamen bukan agenda FIFA. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu (kalau Elkan Bagot dianggap tidak nasionalis, kata Erick Thohir. Saya selalu bilang kalender itu penting. Kita tidak bisa semuanya itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada Piala Asia U23 2024 ini memang tidak masuk kalender FIFA. Pemain yang di luar negeri, saya tidak punya otoritas untuk seperti itu (pengaturan jadwal liga). Jadi kita berjuang (sendiri). Rafael, Ivar, Marcelino, Justin akhirnya dilepas, tambahnya. Erick juga mengonfirmasi bila Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan soal tuduhan netizen, Erick yakin masih ada jiwa nasionalisme di dalam hati anak-anak timnas Indonesia termasuk Elkan.
Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, kata Erik. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komen karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok, tambahnya. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see. Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Sintayong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Di bawah arahan dari pelatih asal Korea, Sintayong, timnas Indonesia secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di dunia sepak bola level Asia. Kombinasi pemain muda dan senior serta pemain lokal dan naturalisasi yang ia terapkan terbukti berhasil membuat timnas Indonesia tampil hebat. Namun sayang, sejumlah pemain muda justru menyia-nyiakan kesempatan bermain di timnas Indonesia karena tindakan indisipliner. STY sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang cukup tegas jika ada anak asuhnya yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Dirinya tak segan untuk mencoret hingga tak lagi memanggil pemain indisipliner ke dalam skuad timnas Indonesia. Berikut ini daftar pemain timnas Indonesia yang pernah dicoret oleh Sintayong karena tindakan indisipliner. Pertama ada nama Osvaldo Hai yang sampai sekarang tak lagi dilirik oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia karena pernah menolak panggilan. Selanjutnya ada nama Rifat Marasabesi yang menjadi korban ketegasan STY karena tindakan indisipliner. Ada juga nama Yuda Febrian yang harus rela posisinya di timnas Indonesia tergeser karena tidak indisipliner yang dilakukannya. Terakhir ada pesepak bola Serdi Epifano yang memiliki nasib sama dengan Yuda Febrian. Bisa jadi Elkan Bagot jika memang membangkang akan dicoret juga selamanya.